Hai, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi matematika minat kelas 10 MIPA. Judulnya adalah perkalian skalar 2 vektor. Ya, kalau kalian ingat, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi vektor. Nah, operasi vektor yang kita pelajari ada salah satunya adalah perkalian. Tapi perkalian yang kita pelajari itu adalah kayak gini misalnya. Sebuah skalar, ini namanya skalar ya, sebuah skalar atau sebuah angka kita kalikan dengan sebuah vektor. Masih ingat caranya kan? Cara mengalinya berarti 3 ini kita kalikan ke semua unsur, ke X dan juga ke Y. Berarti nanti 3 kali min 5 dan 3 kali 2. Seperti ini. Nah, kalian perhatikan bahwa saat skalar kita kalikan vektor, hasilnya adalah vektor lagi. Ini adalah vektor. Nah, tapi kali ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar 2 vektor. Artinya bahwa bukan skalar kali vektor, tapi 2 vektor yang saling mengalihkan. Misalnya ini, vektor yang ini kita kalikan dengan vektor seperti ini. Jadi 2 vektor yang akan kita kalikan. 2 vektor ini setelah kita kali nanti, hasilnya akan berupa sebuah skalar. Jadi dia tidak berupa vektor lagi seperti ini, hasilnya adalah vektor, tapi dia akan berupa skalar, yaitu sebuah angka. Sebuah angka yang akan kita hasilkan dari perkalian 2 vektor ini. Makanya namanya perkalian skalar 2 vektor karena menghasilkan sebuah skalar. Oke, pada materi ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami baik-baik. Pertama adalah rumusnya. Oke, perkalian skalar 2 vektor itu ditulis seperti ini. Vektor A dot vektor B atau vektor A kali vektor B itu sama aja ya, dot bisa kali bisa. Oke, saat A dikalikan B, maka rumusnya adalah kita tinggal kalikan unsur-unsur yang sama. Misalnya X kali X, B kali Y, Z kali Z. Kalau di sini kan berarti A1 kali B1, karena ini sama ya, A, B itu sama-sama X. Jadi A1 B1, terus kita tambah dengan hasil kali Y kali Y. A2 kali B2 dikalikan. Terus kita tambah lagi dengan A3 kali B3. Gitu. Jadi X-nya kita kali, B-nya kita kali, Y-nya kita kali, X-nya kita kali, Y kita kali, dan Z-nya juga kita kalikan. Lalu kita jumlahkan, ditambah ketiga-tiganya. Akan menghasilkan sebuah skalar atau sebuah angka gitu. Jadi dia tidak berbentuk vektor lagi. Nah, rumus yang kedua seperti ini. Kalian lihat, rumus yang pertama kita gunakan kalau ada 2 vektor yang diketahui. Nah, tapi kalau rumus yang kedua kita gunakan kalau ada diketahui panjangnya saja, tidak dikasih tahu vektor A itu berapa, vektor B berapa, tapi dikasih tahu vektor A itu panjangnya sekian, vektor B panjangnya sekian, terus ada cosnya. Nah, cos ini apa? Cos ini berhubungan dengan sebuah sudut. Jadi, kalian tahu vektor adalah garis kan? Bukan garis, maksudnya dilambangkan dengan sebuah garis kayak gini. Ini ada garis nih, ini vektor A dan vektor B. Di tengah-tengah vektor A dan vektor B ada sebuah sudut yang terbentuk di antara kedua vektor itu. Nah, ini vektor A sudah tahu panjangnya berapa, vektor B juga sudah tahu panjangnya berapa, dan besar sudut yang di tengah-tengah antara kedua vektor itu sudah ada, misalnya 30 derajat atau 60 derajat seperti itu. Nah, jika diketahui ketiga itu, diketahui sudut, panjang vektor A dan panjang vektor B, maka kita menggunakan rumus yang ini ya, bukan rumus yang di atas. Jadi, perkalian skalar 2 vektor ada 2 rumus, tergantung yang diketahui apa di soal. Lalu,
Di video kali ini juga kita akan belajar tentang besar sudut antara dua vektor. Jadi nanti dikasih gambar kayak begini mungkin, terus ditanya berapakah besar sudut theta, berapakah besar sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Untuk mencari besar sudut, kalian bisa menggunakan rumus ini. Ini ada di LKS ya, di halaman 33. Coba kalian buka LKS kalian, seperti ini. Di halaman 33, ini kelas 10 ya. Kalian buka di halaman 33, kalian perhatikan. Rumus yang sudah Ibu tulis tadi ada di LKS juga. Di halaman 33, rumus yang pertama itu ini. Rumus yang kedua ini, seperti ini. Oke, lalu untuk sudutnya ada di halaman sebelah, halaman 34. Di halaman 34, kalian perhatikan ini ya, besar sudut antara dua vektor, ini rumusnya. Ini sangat penting ya, untuk mencari cos theta, itu bacanya theta. Untuk mencari cos theta, cos sudut yang terbentuk itu, cara mencarinya adalah, rumusnya seperti ini. Vektor A dikalikan vektor B, dibagi dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B. Atau panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Rumusnya seperti ini. Ini harus kalian hafal. Dan hal yang ketiga akan kalian pelajari, ini yang harus kalian ingat. Ini Ibu tulis sama dengan ini ya. Ini sama persis ini. Jika A tegak lurus B, jika vektor A dan B saling tegak lurus, itu sama, maka perkalian antara vektor A dan vektor B adalah 0. Jadi, jika kalian menemukan soal di mana dibilang A dan B saling tegak lurus, itu maksudnya vektor A kali vektor B sama dengan 0. Jadi langsung pakai ini, pakai sifat ini untuk mengerjakan soal itu. Yang penting ada kata tegak lurus ya, langsung menggunakan sifat ini. Oke, kita langsung aja tes kerjakan soal. Ibu punya 4 soal. Ibu punya 4 latihan soal, mari kita kerja sama-sama. Ibu minta kalian memperhatikan dengan sangat baik, perhatikan dengan teliti saat Ibu kerjakan, supaya nanti kalau ada tugas, ada soal, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kita akan kerja dari soal pertama. Untuk kalian ketahui bahwa soal 1 sampai soal 4 ini, Ibu ambil dari contoh soal di halaman 36 ya. Di LKS halaman 36 itu ada, kalian bisa belajar di situ. Tapi kalau kalian butuh penjelasan, mari kita belajar sama-sama. Oke, nomor 1. Jika vektor A adalah 2i kurang 5j dan vektor B 3i kurang 2k, tentukan hasil dari A dot B. Kita mencari perkalian skalar dua vektor antara vektor A dan vektor B. Oke, caranya bagaimana? Karena di sini diketahui vektornya tidak ada sudut yang dikasih tahu, kos-kos gitu nggak ada, berarti kita pakai rumus yang pertama. Kita kalikan X kali X, Y kali Y, Z kali Z, lalu kita tambahkan semua. Oke, jadi gimana caranya? Oke, kita akan kerjakan. Caranya yang pertama adalah untuk mencari skalar A dikalikan skalar B, itu menggunakan rumus yang tadi. Kita tulis dulu, skalar A itu apa? 2i min 5j, masih ingat kan? IJK itu. Kalau I itu punyanya X, J itu punyanya Y, nanti K punya Z. Berarti ini dua dimensi ya. Berarti 2 di sini min 5. Bukan 5 ya, tapi min 5. Lalu kita kalikan dengan B. 3i tambah 2k. Berarti X-nya 3, Y-nya itu 2. Nah, sekarang kalinya masih ingat tadi Ibu bilang X kali X tambah Y kali Y tambah Z kali Z.
X kali X, 2 kali 3, 6. Tambah, min 5 kali 2 itu min 10. Nah, ini tidak ada Z ya, hanya X dengan Y. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. 6 tambah minus 10 adalah min 4. Nah, kalian perhatikan. Dua vektor ini kita kali, hasilnya adalah sebuah angka, sebuah skalar. Makanya ini dinamakan hasil kali skalar dua vektor. Udah selesai ya sampai di sini. Bisa, ini sangat gampang. Sekarang yang bagian yang ke B, yang B ini. Nah, kalau B ini kalian lihat ada dalam kurung, berarti kita kerjakan yang dalam kurung duluan. Jadi 2A tambah 3B dikali B. Berarti ini ada proses operasi vektornya ya. Pertama kita kalikan skalar, kali skalar, lalu kita jumlahkan. Oke, masih ingat ya waktu materi lalu? 2A itu artinya 2 kalikan A. A itu kan 2 min 5. Lalu, apalagi? 3B. Berarti tambah 3 kalikan B. B itu tadi ini. 3, 2. Oke, ini ada kurung besar ya. Ya kan? Ini kurungnya ini kan? Terus kalikan B ini. B-nya itu tadi 3, 2. Ini ya B. Oke, B-nya nanti aja baru kita kerjakan. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi ini nanti jangan lupa 2 ini kita kalikan masuk, 3 juga. Berarti 2 kali 2, 4. 2 kali min 5, min 10. Tambah 3 kali 3, 9. Terus 3 kali 2, 6. Nah, ini kita tambahkan. Jadi kita selesaikan dalam kurung dulu. Ininya nanti. Sebentar. Sekarang kita tambahkan. 4 tambah 9, 13, min 10 tambah 6, min 4. Nah, sampai sini baru kita kalikan dengan skalar yang di luar. Gitu, kalau dalam kurungnya sudah selesai, baru kita kalikan dengan skalar yang di luar. 13 kali 3, itu 39. Tambah, min 4 kali 2 adalah min 8. Sehingga kalau kita jumlah, 39 tambah min 8 adalah 31. Selesai. Gitu ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Setelah mendapatkan hasil yang ini tadi, hasil mana tadi ini, baru kita kalikan dengan yang di luar kurungnya, yang B tadi. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya seperti apa? Oke, kalian perhatikan nomor 2. Diketahui panjang vektor U sama dengan 8. Panjang vektor V sama dengan 5. Serta besar sudut antara kedua vektor itu adalah pi per 6. Nah, pi ini maksudnya apa, Ibu Guru? Ibu tulis nih. Oke, kalian perhatikan. Pi per 6. Pi itu kalau di lingkaran 22 per 7. Ya, itu kan biasa kalian tahu pi itu 22 per 7. Kalau di sudut itu 180 derajat ya. Jadi pi ini kita cari dulu pi per 6 itu berapa. Pi kan 180 derajat. Kita bagi 6. 18 bagi 6 kan 3. Jadi 30 nih. Jadi pi per 6 itu sama dengan 30 derajat ya. Oke, lanjut. Tentukan hasil perkalian skalar dua vektor tersebut. Nah, tadi Ibu bilang kalau rumusnya tuh kan ada 2. Rumus hasil kali dua vektor itu ada 2. Yang di atas itu kita pakai kalau diketahui vektor-vektornya.
Di bawah itu kita pakai kalau diketahui panjangnya, dan sudutnya. Nah, di soal ini ternyata kita pakai rumus yang kedua ya. Karena diketahui panjangnya, dan diketahui sebuah sudut yang terbentuk di antara mereka berdua. Oke, sehingga mari kita hitung. Kita menggunakan rumusnya. Jadi, rumusnya cara kerjanya seperti apa? Ini U dan V berarti panjang vektor U dikalikan vektor U kalikan vektor V itu sama dengan panjang vektor U kali panjangnya lagi yang vektor yang satunya, terus kita kalikan dengan cos. Kalikan dengan cos theta. Oke, cos sudutnya. Jadi untuk mencari U dot V, caranya yaitu panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos theta, cos sudutnya. Tinggal kita substitusi. Nah, panjang vektor U kan sudah ada itu, 8. Panjang vektor V juga sudah ada, 5. Dikalikan cos theta. Nah, tetanya kan ini. Ini theta tuh artinya sudut. Sudutnya berapa? Sudutnya 30. Cos 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, cos 30 derajat itu berapa? Oke. Untuk mempelajari tentang cos-cos ini, kalian harus sudah hafal sudut istimewa. Ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 9 SMP. Ibu akan mengingatkan lagi dan ini harus kalian hafal. Kalau kalian belum hafal, kalian tulis dulu ya di catatan kalian. Nah, kalian lihat. Ibu sudah buat rangkuman dari sudut istimewa. Ini sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini sudut istimewa tuh berapa saja sih sudut istimewa? Sudut istimewa tuh 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, Ibu tambahkan lagi ada juga 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, ini aja ya yang istimewa, yang lainnya tuh gampang, itu nanti. Ada banyak sekali sudut, tapi kalian cukup tahu yang ini dulu. Oke, ini cara bacanya sin 0 derajat hasilnya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah atau 1/2. Cos 30 derajat nilainya 1/2 akar 3. Tan 60 derajat nilainya akar 3, kayak gitu ya. Sekarang kita punya soal tadi cos berapa? Cos 30. Nah, cos 30 itu di tabel berapa? Cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 itu kita pakai di soal ini ya. Jadi cos 30 itu 1/2 akar 3. Sehingga 8 kali 5 itu 40, lalu dikali dengan tadi adalah 1/2 akar 3. Sehingga ini tinggal kita kali nih. Ini 40 bagi 2 itu 20. Sehingga nilainya adalah 20 akar 3. Selesai. Jadi yang harus kalian kuasai adalah rumusnya sudah dihafal, lalu sudut istimewanya. Nanti kalian tulis ya ini di buku, dicatat baik-baik, kalian screenshot dan kalian tulis supaya bisa kalian pakai nanti kalau ada soal-soal yang kalian hadapi. Oke? Oke, sekarang soal berikut. Ini sudah beres ya. Ini nih, yang ini juga penting nih. Kalian ingat pi. Pi itu nilainya berapa? Pi itu nilainya 180 derajat. Ingat ya. Untuk sudut, pi itu nilainya 180 derajat. Oke, sekarang kita masuk di soal ketiga. Nah, soal ketiga ini diberikan sebuah gambar. Ya, gambar dari sudut yang terbentuk dari dua vektor. Ini ada vektor QP dan vektor QR. Sudut yang terbentuk adalah sudut theta di tengah-tengah mereka. Nah, berapakah besar sudut PQR? Berarti sudut yang ini ya.
Oke, PQR tuh berarti yang kalian lihat itu yang di tengah-tengah. Huruf yang di tengah-tengah itu Q, berarti Q yang ditanya. Oke, kita berarti pakai rumus yang ini. Besar sudut ini. Berarti kita menggunakan rumus ini, kita harus cari dulu, ada 3 hal yang kita cari ya. Yang pertama, A dot B-nya kita cari, lalu kita cari panjangnya A dan panjangnya B. Oke, kalian perhatikan dulu perbedaan antara nomor 3 dan nomor 1. Nomor 1 itu dikasih tahu vektornya. A vektornya ini, 2 min 5. B vektornya 3, 2. Lalu kita cari perkaliannya. Vektor A dan vektor B sudah ada. Tapi kalau yang nomor 3 kalian perhatikan, ini bukan vektor ini bukan vektor, tapi ini titik koordinat. Ini juga titik koordinat, ini juga. Nah, berarti pertama harus kita cari vektornya dulu. Masih ingat kan, kalau QP itu berarti P kurang Q. Kalau QR berarti R kurang Q. Jadi kita cari itu dulu ya. Setelah cari itu, cari vektornya, baru kita nanti cari A dot B, terus kita cari panjang A dan panjang B. Jadi ada 3. Oke, kita cari dulu QP. Kalau seandainya QP-nya sudah ada, tidak usah dicari lagi, langsung cari panjangnya ya. Tapi QP belum ada, jadi kita harus cari. QP itu ini kalian sering salah. Ingat, QP berarti belakang kurang depan, P kurang Q. Kalian tulislah di sini kalau kalian lupa. P kurang Q berarti P kurang Q. P-nya yang mana? 435. 435 kalian kurangi dengan Q. Q-nya mana? 2 min 2 35. Min 2 35. Oke, kalian kurang. 4 kurang min 2 adalah 6. 3 kurang 3 itu 0. 5 kurang 5 juga 0. Jadi QP adalah 600. Jangan kaget kalau dapat nilai seperti ini ya. Lanjutkan saja. Yang penting kalian sudah hitungnya benar. Oke, sekarang kita cari yang QR. QR itu R kurang Q. Jangan terbalik ya. Ingat, jangan terbalik. Jadi R kurang Q. Oke, R kurang Q. R dulu. Jangan Q dulu, tapi R dulu. R-nya 4, 3, min 1. Kurang Q-nya min 2, 3, 5. Lalu kita kurang seperti biasa. 4 kurang min 2 adalah 6. 3 kurang 3, 0. Min 1 kurang 5, min 6. Oke, kita sudah dapat kedua-duanya, QP dan QR. Lalu kita cari panjangnya. Oke? Panjang QP. Berarti masih ingat cara mencari panjang? Masih ya? Yaitu akar dari ini. 6 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. 6 kali 6, 36, 0 pangkat 2, 0 tetap. Jadi ini sama dengan akar 36. Akar 36 itu berapa? Yaitu 6. Jadi kita sudah dapat yang pertama. Lalu yang ini lagi nih. Panjang dari QR. Cari dua-dua ya panjangnya. Panjang QR berarti akar dari 6 pangkat 2 yang ini tambah 0 pangkat 2 ditambah min 6. Nah, ini harus pakai dalam kurung ya. Ibu ingatkan selalu ini. Min itu dalam kurung. Oke. Lalu kita hitung. 6 pangkat 2 adalah 36. 0 pangkat 2 itu 0. Min 6 pangkat 2 adalah tetap 36 ya. Positif ya. Karena min 6 kali min 6 itu positif 36. Oke, 36 tambah 0 tambah 36 itu 72. Nah, akar 72 kan tidak ada. Kita buat aja. Kita harus sederhanakan berarti
36 kali 2 kan? Ya kan? Karena 36 tambah 36 itu 36 kali 2. Nah, akar 36 itu 6, akar 2 ya tetap. Oke, kita sudah dapat panjang kedua-duanya. Yang terakhir, kita cari perkalian mereka berdua. Ya kan? Lihat kembali rumusnya. Untuk mencari cos kan berarti kita cari dotnya A dot B, terus kita cari panjangnya A dan panjangnya B. Di sini panjangnya sudah ada, kita sudah cari, sekarang kita cari dotnya, perkaliannya. Berarti QP, Ibu salah tulis. QP kita kalikan dengan QR. Oke, berarti QP ini 600 kita kalikan dengan QR 60 min 6. Caranya gimana? X kali X, Y kali Y, Z kali Z lalu ditambah. 6 kali 6, 36. Tambah 0 kali 0, 0. Tambah 0 kali min 6, 0. Sehingga ini kalau ditambah semua adalah 36. Oke, kita sudah dapat nih ketiga-tiganya. Mari kita langsung masukkan ke rumus. Sehingga cos theta adalah QP dikali QR per panjang dari QP dikali panjang dari QR. Gitu aja rumusnya. Nah, QP kali QR tadi sudah dapat 36 per panjang QP tadi 6, ini ya. 6 dikali panjang QR itu 6 akar 2. 6 kali 6 ini kan 36 ya, berarti 36 per 36 akar 2. Nah, ini kita bisa bagi ya, sehingga sisanya ini kan 1, jadi sisanya 1 per akar 2. Oke, kalian tahu bahwa di matematika tidak boleh ada bentuk akar di bagian penyebut, tidak boleh. Jadi kita kalikan, kalau seandainya ini bukan akar, tapi misalnya ini 1 per 2, itu sudah selesai. Cos ini sudah selesai. Lalu kalian tinggal cari aja di sini, cos mana yang nilainya 1/2. Cos, lihat cos yang nilainya 1/2, oh ini 1/2, 1/2-nya 60. Berarti jawabannya 60 derajat. Tapi di sini ada nilai akar di bawah. Di matematika, penyebut tidak boleh berbentuk akar, makanya kita harus melakukan proses yang namanya merasionalkan bentuk akar. Nah, ini kalian sudah belajar waktu itu. Kita merasionalkan bentuk akar berarti kita kali dengan dia. Akar 2 per akar 2. Kalau di sini akar 5 berarti kita kali akar 5 per akar 5 ya. Tinggal kita rasionalkan. 1 kali akar 2 kan akar 2. 1 akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Jadi, cos theta kita bernilai 1/2 akar 2. Nah, tinggal kalian lihat di sudut istimewa. Cos yang nilainya 1/2 akar 2 tuh berapa? Yang mana? Cos yang nilainya 1/2 akar 2 tuh ternyata nilainya 45 derajat. Jadi jawabannya adalah theta sama dengan 45 derajat. Seperti itu. Jadi dalam mengerjakannya nanti kalian membutuhkan sudut istimewa. Oke, paham? Kalau sudah, kita masuk ke soal terakhir ya. Jadi ini sudah selesai ya. Beres. Sekarang kita masuk di soal terakhir. Ingat, ini merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau di sini akar 5 kalikan akar 5 per akar 5. Sekarang soal terakhir yaitu soal nomor 4.
Oke, soal nomor 4 ini kalian baca. Jika P, vektor P 3-2, 1 dan vektor Q 2x4. Oh, ada yang tidak diketahui nih. X. Berarti pasti kita akan disuruh mencari X. Jika vektor P dan vektor Q saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus artinya, masih ingat, Ibu sudah bilang tadi, kalau saling tegak lurus, maka vektor A dikalikan vektor B nilainya 0. Ya, ingat ya. Maka tentukan nilai X. Nah, kita cari nilai X. Oke, mari. Ada kata tegak lurus, langsung kita pakai rumusnya, sifatnya. Berarti, ini P ya, bukan A ya. Jadi P, vektor P dikalikan vektor Q itu sama dengan 0. Ini, tegak lurus. Sehingga, mari kita kali. P itu 3-2, 1. 3-2, 1 dikalikan Q, Q-nya 2x 4. Itu nilainya 0 karena tegak lurus ya. Oke, sekarang kita kali. Min 4 kalikan berarti x, y, dan z. 3 kali 2, 6. Tambah min 2 kali x, itu min 2x tetap. Tambah 1 kali 4, 4. Sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan yang bisa kita jumlah, yaitu 6 tambah 4. Jangan yang x ya, x ini tidak bisa kita jumlah ya. 6 tambah 4, 10. Berarti min 2x tambah 10 sama dengan 0. Terus kita pindah ruas aja yang tidak punya x ke sebelah sana. Sehingga di sini tinggal min 2x sama dengan ini 10 positif pindah jadi negatif ya. Nolnya nggak usah lagi dipakai. Lalu berapa? Berarti dibagi x sama dengan min 10 bagi min 2. Min 10 bagi min 2 yaitu positif 5. Selesai. Jadi nilai x adalah 5. Gitu ya. Oke, gampang. Pasti kalian bisa. Ibu tahu, pasti kalian bisa. Yang penting kalian ingat, yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami, ingat, yaitu yang ini. Yang pertama, jika tegak lurus, maka perkalian itu nilainya 0. Lalu apa lagi? Nih, rumusnya ada 2. Ada yang menggunakan vektor dan vektor, ada yang menggunakan panjang dan panjang dan cos theta. Apalagi rumus berikutnya? Ini, untuk mencari besar sudut antara dua vektor yang terbentuk, sudut yang terbentuk antara dua vektor, kita menggunakan ini. Ada 3 yang harus kita cari. Pertama kita cari perkaliannya, lalu kita cari panjangnya, dan panjang yang satunya juga. Nah, tapi ingat, kalau vektornya belum dikasih tahu, kita harus cari, yaitu dikurangi, belakang kurang depan, kayak contoh tadi ya. Terakhir, yang paling terakhir adalah sudut istimewa. Oke, kalian catat sudut istimewa ini di buku catatan kalian, lalu kalian kuasai. Nanti kita akan mengerjakan soal-soal menggunakan ini. Dan di matematika wajib juga yang sekarang kalian pelajari di semester ini, kelas 10 ya, juga mempelajari tentang trigonometri. Makanya ini sangat penting. Kalian catat, kalian kuasai. Cos 30 derajat nilainya berapa? Cos 90 derajat nilainya berapa? Begitu. Sin juga tan. Ya, oke. Ibu mau kasih tugas. Seperti biasa, pasti ada tugas. Tugasnya di halaman, di LKS yang tadi, halaman 38. Halaman 38, kalian kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3, lalu nomor 9, lalu nomor 11. Berapa tadi? 2, 3, 9, 11, dan nomor 17. Oke? Jadi nomor 2,
nomor 3, lalu nomor 9, nomor 10, dan nomor 17. Kalian kerjakan dan seperti biasa nanti Ibu akan mengoreksinya. Oke, sampai jumpa. Dadah.